Kalian 4 wanita cantik adalah eksistensi seperti itu dan saya dapat dengan mudah mengatakan bahwa Anda adalah wanita cantik nasional. Saya percaya konferensi hari ini pasti akan membuat kesan yang mendalam. Linda tidak bisa menahan tawa. Tuan Renza, Anda terlalu pandai memuji kami untuk mengatakan bahwa mereka bertiga adalah kecantikan nasional. Saya terlalu tua. Tidak mampu membayar 4 kata ini dan saya di sini hari ini untuk membuat saus. Karakter utamanya adalah mereka bertiga. Nanako langsung berkata, Saudari Linda, kamu terlalu rendah hati. Kami bertiga, kamu yang paling feminin. Benar-benar untuk mengatakan bahwa kecantikan nasional. Saya pikir kamu juga. Linda tidak bisa menahan tawa. Oh, Nanako sayang, kamu sudah berada di Indonesia selama beberapa hari ini. Tetapi kamu belum belajar apapun. Tetapi kamu telah belajar seni berpidato. Nanako sayang mengedipkan mata nakal dan berkata sambil tersenyum, seorang guru terkenal membuat murid yang baik, mengikuti Anda setiap hari untuk mempelajari keterampilan Saudari Linda. Saya harus memiliki kemajuan. Tama tertawa, kalian tidak boleh membual tentang satu sama lain. Jika Anda masih sangat tidak ortodoks saat peluncuran, orang luar pasti akan berpikir bahwa isu shipping adalah perusahaan yang sangat tidak dapat diandalkan. Nanako tertawa, Tuan Tama dengan Ayu, CEO dengan kemampuan superior. Orang-orang di luar pasti tidak akan meragukan kekuatan pengiriman isu. Setelah beberapa hari kontak, saya sangat mengaguminya. Saya benar-benar ingin membawanya ke grup itu untuk membantu saya. Tama berkata dengan santai. Kalau begitu kamu bisa kembali dan berdiskusi dengan ayahmu, dan mengintegrasikan bisnis keluarga itu dalam pelayaran juga. Kami bertiga akan bekerja sama untuk menjadikan isu shipping grup pelayaran top dunia, dan mungkin go public di Amerika Serikat di masa depan. Ketika Nanako mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata, itu ide yang bagus. Daripada hanya berpura-pura menjadi pemegang saham, kita harus benar-benar berpartisipasi dalam arti yang sebenarnya. Ayu juga mengatakan dengan sangat serius, saya juga merasa bahwa rencana Tama ini sangat layak. Jika 3 joint venture, maka Tama akan memegang 34% saham, dan Nanako dengan saya masing-masing akan memegang 33% saham. Dengan begitu, sumber daya kita masing-masing bisa terintegrasi dan bersinergi. Saya percaya kita akan bisa tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Melba berkata dengan penuh semangat, jika kita benar-benar dapat mencapai merger 3 arah ini, maka kita akan menjadi tak terkalahkan di seluruh Asia. Kita juga bisa menghindari konflik internal yang disebabkan oleh persaingan satu sama lain. Berbicara tentang ini, Melba berkata, ketika 2 perangkat lunak taksi domestik setiap hari mati-matian membakar uang dalam sebuah kompetisi, mereka membunuh musuh dengan 1000 kerugian diri sendiri. Perdebatan kedua belah pihak bukanlah kemampuan. Akan tetapi sebaliknya, siapa yang memiliki lebih banyak darah, siapa yang bisa hidup sampai akhir. Namun, model bisnis ini, yang hidup sampai akhir, bahkan jika bulan kemenangan adalah kemenangan yang tragis, saya khawatir saat itu akan mati. Mudah bagi orang lain untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, jadi mereka memilih untuk bergabung. Setelah penggabungan kedua belah pihak, tidak hanya tidak harus berjuang sampai mati, dan bahkan integrasi sumber daya, pembentukan posisi dominan yang hampir monopoli, tiba-tiba pesaing industri lainnya semua terjepit ke tepi kematian. Meskipun mereka juga dapat menggunakan dominasi absolut mereka, dan terus-menerus menaikkan harga, jadi selama bertahun-tahun harga mereka semakin mahal, layanan semakin buruk, itu sebabnya. Begitu kata-kata Melba terucap, Ayu segera berkata, jika kita menggabungkan upaya kita untuk membentuk posisi yang benar-benar dominan, tentunya kami juga dapat mempengaruhi harga pengiriman sampai batas tertentu. Tama tertawa. Biarkan Nanako kembali dan berbicara dengan Tuan Ito tentang kelayakan masalah ini. Jika Tuan Ito tertarik, ketika saatnya tiba, beberapa dari kalian akan mengatur detail spesifiknya. Saya tidak akan terlibat.
Nanako berkata, ayah saya belum meninggalkan Indonesia, dia berada di Shangri-La, tetapi karena kesehatannya, dia tidak ingin menjadi sorotan publik, jadi dia tidak turun untuk peluncuran. Nanti, ketika peluncuran selesai, saya akan menemuinya terlebih dahulu dan menanyakan pendapatnya. Tama mengangguk, ini lebih baik, mungkin kamu bisa makan siang bersama di siang hari, dan membicarakan masalah ini sambil makan. Nanako bertanya dengan wajah penuh harap, Tuan Tama, apakah Anda ingin bergabung dengan kami di siang hari? Tama tersenyum dan berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan siang ini. Melba tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Kamu terlalu teliti dalam mengibaskan tanganmu kan? Bahkan jika kamu tidak terlibat dalam hal-hal kecil, kamu tidak terlibat dalam hal-hal besar seperti itu. Tama merentangkan tangannya dan berkata dengan serius, aku tidak seprofesional kalian di bidang ini, jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang. Saat dia berbicara, Devano datang dan berbicara, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, konferensi dimulai dalam 5 menit, dan media serta tamu sudah ada di sini. Ayu kemudian berkata kepada 3 wanita lainnya, kalau begitu ayo pergi ke sana dulu. Tama kemudian berkata kepada mereka, kalian pergi dulu, saya akan berbicara dengan Tuan Devano tentang sesuatu. Nanako sibuk berkata, Tuan Tama, jangan bersembunyi di ruang tunggu, ingatlah untuk datang nanti untuk menonton peluncurannya. Baik, dia setuju, dan setelah melihat keempat orang itu pergi, dia segera berkata kepada Devano, Tuan Devano, beritahu kakekku bahwa aku akan pergi ke Suriah pagi-pagi sekali, dan minta dia untuk memindahkan Concorde ke Jakarta malam ini. Ketika dia pertama kali mengirim Zain ke Suriah, Tama tidak tahu bahwa Hamid akan berada dalam kekacauan besar. Seorang pemimpin bersenjata kecil dengan hanya 2.000 hingga 3.000 orang dikelilingi oleh sekelompok lebih dari 10.000 tentara elit front kataklismik, yang seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah. Tama juga tidak menyangka bahwa dia akan diam-diam menyelinap ke Suriah untuk kedua kalinya setelah waktu yang singkat. Terakhir kali dia menyelinap masuk, dia ingin membawa Melba kembali, tapi kali ini, Zain sebagai gantinya. Ketika Devano mendengar bahwa Tama akan pergi ke Suriah lagi, dia segera berkata dengan gugup, Tuan muda, situasi di Suriah sangat tidak stabil akhir-akhir ini, mengapa Anda pergi ke sana lagi sekarang? Tama mengangkat bahu dan menghela nafas ringan, aku ingin menjemput Zain sebelum festival Qingming, agar tidak menunda hari festival Qingmingnya. Pergi ke Gunung DR untuk meminta maaf kepada orang tuaku, Devano berkata dengan acuh tak acuh, Tuan muda, saya mendengar bahwa Hamid sekarang telah menyinggung front bencana, seluruh pangkalan dikepung, bahkan jika Anda bisa masuk sendiri, tidak baik keluar dengan anjing tua itu Zain. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Devano, kamu juga khawatir dengan situasi di Suriah? Devano mengangguk dan berkata, setelah saya pergi ke sana dengan Anda terakhir kali, saya menjadi lebih tertarik pada Hamid itu. Jadi saya lebih memperhatikannya. Devano berkata, saya telah berada di keluarga Renza selama bertahun-tahun, dan saya terutama mengumpulkan intelijen, jadi saya memiliki beberapa saluran informasi di dalam dan luar negeri. Tama mengangguk dan bertanya kepadanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang front bencana itu? Devano menjelaskan, front bencana tahun lalu di luar negeri benar-benar cukup terkenal, mereka tampaknya mulai dari Amerika Selatan. Ada banyak raja obat bius, kekacauan abadi, sangat cocok untuk pengembangan pasukan bersenjata dan gerilya swasta, tentara bayaran. Di sana mereka secara bertahap menjadi lebih besar, mereka meninggalkan Amerika Selatan, mulai memasuki Afrika dan Timur Tengah, di mana selalu ada sesuatu yang terjadi, skala perang tahun ini semakin besar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.